Anak ini dimusuhin semua temennya karena suka cepu ke gurunya nulisin siapa aja yang ribut di kelas. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini guys. Cewek ini selalu nyari cowok yang mau dia jadiin patung supaya muda selamanya. Tapi tiba-tiba dia ketemu cowok ini dan semua berubah guys. Jadi kisahnya cewek ini bernama Araminta yang dia itu cukup stres sama kehidupannya. Setiap hari hobinya dia selalu jadiin binatang-binatang untuk dijadiin patung kayak gini dan diawetin. Tapi lama-kelamaan dia mulai bosen sama binatang dan dia pengen jadiin manusia untuk dijadiin patung sama dia. Akhirnya dia cari di sebuah web untuk nemuin cowok yang mau dia jadiin patung. Kebetulan dia ketemu sama Bernie. Bernie itu pingin banget dia itu selalu muda dan dia pingin banget diawetin. Tapi setelah si Araminta ngeliat si Bernie, Araminta tuh jadi jatuh cinta. Dia itu jadi bingung mau jadiin Bernie patung berarti dia harus menghabisi Bernie. Tapi dia itu cinta banget sama Bernie. Akhirnya si Bernie minta tolong banget Araminta harus bersikap profesional. Akhirnya Araminta mengambil jalan ini untuk benar-benar menghabisi Bernie. Bahkan dia bikin muka Bernie itu nggak ada kerutan sama sekali. Supaya Bernie mendapatkan cita-citanya, dia itu nggak menua sama sekali. Dan supaya Araminta juga bisa bersama Bernie selama-lamanya di rumahnya. Setelah itu Araminta benar-benar puas banget karena dia akhirnya bisa memiliki Bernie seutuhnya. Anak kecil ini diusir dari toko karena nggak punya uang, tapi pas dia ngomong satu toko itu nangis semua guys. Jadi kisahnya di sini ada anak kecil yang lagi ke toko mainan. Dia itu tiba-tiba langsung ngeliat boneka yang lucu banget. Bahkan walaupun dia udah besar, dia itu langsung pengen beli boneka tersebut. Tapi saat dia bayar ternyata uangnya dia nggak cukup. Kasirnya langsung mengusir dia keluar dari toko dan kasirnya itu benar-benar jahat banget guys. Nah pas kasirnya lagi ngusir dia, tiba-tiba ada om-om yang kayak nolongin anak ini. Om-omnya bilang, kamu jangan teriak-teriak dong ke anak ini. Terus om-omnya langsung mau bayarin boneka tersebut. Tapi saat tahu harganya cukup mahal, om-omnya juga cuma punya duit segitu doang. Om-omnya langsung bilang ke anaknya, bisa nggak kamu cari mainan yang lebih murah dikit? Tapi anaknya tiba-tiba ngomong, ini mainan untuk adik aku. Adik aku bener-bener pingin banget boneka ini dan aku mau kirim boneka ini ke surga. Nah omnya bingung dong, kok kirim ke surga gimana caranya? Terus anaknya bilang, mamaku sebentar lagi juga akan pergi ke surga. Jadi mamaku lagi nunggu boneka ini untuk bisa dikirimin ke adikku juga. Nah di situ om-omnya langsung kasihan banget dan langsung kasih uangnya ke kasir. Tapi om-omnya bilang ke anak itu kalau misalkan harga ini memang udah berubah di diskon. Jadi om-omnya pingin anak itu merasa dia itu beli pakai uangnya sendiri. Akhirnya anak itu benar-benar senang banget dan bahkan kasirnya benar-benar sedih dan nyesel atas perbuatan dia. Bahkan setelah anaknya kasih tunjuk foto mamanya dan adiknya, mereka semua benar-benar nangis banget karena sedih banget anak ini harus tinggal sendiri dan kehilangan orang terdekatnya. Bahkan setelah itu om-omnya itu datang ke kuburan mama dan adiknya untuk menemani dia memberikan hadiah terakhir untuk adiknya yang akan diantarkan oleh ibunya sendiri. Anak ini dimusuhin semua temennya karena suka cepu ke gurunya nulisin siapa aja yang ribut di kelas. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini guys. Jadi kisahnya di satu kelas ini ada murid yang namanya Dina. Dina ini dipercaya banget sama gurunya. Biasanya Dina itu disuruh gurunya untuk nagih-nagihin uang kas sama temen-temennya. Makanya Dina itu sering banget dijauhin temennya karena takut setiap ada dia suka ditagihin uang kas. Apalagi Rama dan Doni yang sering banget kabur dari Dina. Nah kalau tagih-tagihin biasanya Dina selalu dibantu sama temennya yang bernama Tasya. Tapi Rama sama Doni tetap aja nakal nggak mau bayar uang kas. Nah suatu hari tiba-tiba si guru itu lagi mau pergi. Terus Dina disuruh jaga kelas dan suruh catetin kalau misalkan ada teman-temannya yang ribut. Nah terus Dina mikir ya udah dia catat aja dong nama-nama temennya yang ribut karena temennya hampir semuanya ribut. Apalagi si Rama sama Doni. Tapi dia ngelihat temennya yang bernama Tasya, kok Tasya ribut juga ya? Dia udah kasih tahu Tasya supaya dia nggak harus catat namanya Tasya. Dia bilang Tasya jangan ribut. Tapi si Tasya tetap ribut aja dan nggak peduliin omongan dari Dina. Akhirnya Dina terpaksa dong nyatet namanya Tasya. Nah pas dia kasih tahu ke gurunya kaget banget. Karena ternyata hampir satu kelas ini tuh ribut semua, kecuali Dina doang. Nah itu ngebuat teman-temannya marah banget sama Dina, karena merasa Dina itu curang. Apalagi Rama sama Doni yang ngatain Dina itu cepu banget. Bahkan dia bilang nggak mungkin dong Dina nyatet namanya sendiri.
Semenjak saat itu Dina benar-benar nggak punya teman sama sekali. Bahkan Tasya yang merupakan temennya itu musuhin dia. Karena Tasya kecewa banget Dina nulis namanya. Sampai akhirnya si Dina itu benar-benar sendirian dan dia stres banget. Benar-benar nggak punya teman sama sekali. Padahal dia cuma mencoba untuk jujur kan. Sampai akhirnya dia itu disuruh gurunya lagi untuk mencatat nama-nama yang ribut saat lagi ulangan. Di sini Dina kesel banget karena hampir semuanya tuh ribut dan saling mencontek. Sampai akhirnya karena udah gak kuat lagi Dina itu teriak. Dia bilang, kalian kalau gak mau dicatat kalian diam dong. Kalau dicatat kalian marah, tapi kalau disuruh diam kalian gak mau. Nah pas Dina lagi teriak-teriak kayak gitu, tiba-tiba gurunya dateng. Akhirnya Dina kasih laporan ke gurunya siapa aja yang ribut di kelas. Tapi yang bikin temennya kaget, Dina itu ngaku dan tulis namanya dia sendiri. Itu ngebuat temannya yang bernama Tasya dan teman-teman lainnya langsung menghargai dan baikkan sama Dina. Lagi kelas biologi, anak ini harus melakukan percobaan ke kodok ini, tapi dia malah jatuh cinta dan nekat mau nyium kodok ini. Jadi kisah bangun-bangun dari koma, tiba-tiba cowok ini ngelihat semua manusia hilang dari dunia ini dan akhirnya dia nekat ngelakuin hal kayak gini. Jadi kisahnya ada cowok bernama Jim yang dia itu selama ini koma. Nah bangun-bangun dia kaget banget melihat rumah sakit tuh udah kacau balau dan semua itu udah kosong. Bahkan pas dia lihat keluar dari rumah sakit itu nggak ada orang satu pun di sana dan seolah-olah dunia itu sudah dimakan sama monster. Ternyata benar aja dong, manusia itu semuanya udah terkena virus yang mana menjadikan mereka itu menjadi monster dan saling memakan satu sama lain. Bahkan setelah Jim datang ke rumah orang tuanya, dia melihat orang tuanya itu sudah menghabisi nyawanya mereka sendiri karena takut banget sama dunia ini. Tapi tiba-tiba Jim menemukan ada manusia lain yang masih tersisa di bumi ini. Akhirnya dia mencoba mencari jalan keluar supaya dia itu bisa selamat. Tapi akhirnya mereka malah mengorbankan satu sama lain untuk melindungi diri mereka sendiri. Sampai akhirnya mereka itu nekat melakukan hal yang parah banget supaya mereka tetap menjadi manusia. Banyak banget video sensitifnya udah aku bahas semuanya di YouTube aku, Shira Antoinette.